Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Seperti janji gue kemarin, hari ini gue mau ngebahas, mau menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Abang Ridwan. Ya, pertanyaannya seperti ini. Jadi beliau nanya, Bang tolong bikinin konten perbedaan antara returnnya logam mulia versus deposito. Nah, supaya lebih seru, kita tambahkan satu item lagi, yaitu saham. Oke, kita langsung lihat sama-sama. Oke, untuk simulasi kali ini, ya, ini kondisinya yang akan kita mulai, ya. Kondisinya adalah, anggap modal awal kita itu 50 juta. Dengan time frame investasi kira-kira 5 tahun, ya. Kita ambil 5 tahun itu dari tahun ini dianggap ke 5 tahun ke belakang, ya. Berarti dari 2015 sampai 2020. Kita sekarang mulai langsung dengan harga emas. Oke, ini gue menunjukkan ke kalian kalau gue benar-benar dedikasi untuk memberikan edukasi. Jadi untuk konten ini pun gue melakukan riset yang lumayan panjang. Gue membuat Excel gitu ya untuk simulasinya. Harapannya adalah ini bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang pertanyaan si Abang Ridwan tadi yang pasti banyak orang juga mempertanyakan sebetulnya. Anggap kita mulai investasi dari Januari 2015 ya. Di Januari 2015 harga KIM-nya ya ini adalah di angka 473.000 per gram. Di harga segitu kita mendapatkan jumlah emasnya ya, kita mendapatkan di bawahnya itu 105,7 gram. Oke. Nah, kalau kalian lihat di kolom gramnya itu ke kanan kan sama semua. Kenapa sama semua? Karena anggapannya investasi emasnya kita simpen selama 5 tahun nggak kita apa-apain. Ya kan? Karena kalau emas mau dijual beli itu namanya trading, bukan investasi dong. Anggapannya adalah dan sesuai dengan karakteristiknya kalau kita investasi emas, ya kan, kita tidak mendapatkan tambahan bulanan, ya, kita hanya bisa mengharapkan keuntungan dari capital gain atau modal awal yang kita investasikan itu harganya atau value-nya naik. Oke, di sini kita bisa lihat, gue udah berikan ya harga-harga di setiap akhir tahun dari Desember 2015 terus sampai Desember 2020. Ya, harganya yang ada di bawahnya itu ya, di kolom yang pertama ke paling kanan. Nah, kalau kita investasi emas kan seperti yang tadi gue bilang, kita hanya mengharapkan capital gain. Jadi, kita bisa menilai investasi kita itu dari gram-gramannya itu ya, yaitu di kasus ini 105,7 gram itu ya. Dikalikan harga per Desember 2020 yang udah gua tulis. Alhasil ketemunya total investasinya menjadi 88,477,801 rupiah. Yaitu 88 juta lah ya, 88,5 juta. Untungnya berarti selama kita investasi 5 tahun itu kira-kira 38,9 juta bawahnya itu. Atau 76,96%, ya 77% lah, oke? 77%. Berarti kalau 77% selama 5 tahun, berarti setahunnya kira-kira 15%-an ya, 15% lebih lah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kasusnya kalau deposito. Oke, di deposito ini gue bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tanpa compounding, dan yang kedua tabelnya dengan compounding. Compounding itu apa? Compounding itu bunga yang dihasilkan diinvestasikan lagi. Karena deposito ini beda sama pegang emas ya. Kalau emas kita hanya mengharapkan dari capital gain. Sedangkan kalau deposito istilahnya kita dapat bunga atau kupon per bulannya gitu atau per tahun gitu ya. Nah, kuponnya ini bisa diinvestasikan lagi, dimasukkan lagi ke deposito atau dibelanjakan. Nah, kalau yang tanpa compounding itu, anggapannya bunga depositonya ini nggak diinvestasikan lagi. Tapi kalau yang bawah, yang dengan compounding, itu berarti bunganya diinvestasikan lagi. Ya, di deposito ingat tidak bisa mendapatkan capital gain. Jadi modal kita tetap 50 juta, tetap 50 juta. Kecuali kalau kita masukkan compounding interestnya itu. Ya, kita lihat yang tanpa compounding dulu.
Nah, dalam kasus deposito ini, di tahun 2015, bunganya itu kira-kira 10%. Oke, bunga depositonya waktu itu masih 10%. Pajak untuk bunga deposito ya itu bersih 20%. Maka dari itu 10% dipotong 20%, alhasil ketemunya 8%. Itu netnya. Ya, jadi kalau kita ngelihat ini langsung gua tulis 8% net. Alasannya itu seperti itu ya. Jadi setiap tahun kita mendapatkan keuntungan 8% dari modal yang kita tanamkan. Oke, kita lihat sama-sama ya. Di akhir Desember 2015, modal yang 50 jadi 54. Jadi setiap tahun kita mendapatkan keuntungan 4 juta ya. Terus ditambahkan sampai 5 tahun ya, hasil akhirnya adalah 74 juta. Ya, jadi dengan keuntungan 24 juta atau 48% ya, perbandingannya keuntungannya 48%. Nah, gimana kalau bunganya kita masukkan lagi atau di compound interest lagi? Ya, jadi di tahun pertama anggapannya tidak ada compound interest ya. 4 jutanya ini ya, 4 juta dari tahun pertama anggapannya dimasukkan lagi. Maka dari itu di tahun kedua itu menjadi 58,320. Jadi ada perbedaan 320.000 dari kalau misalnya kita tidak memasukkan di compound interest-nya. Oke, dilanjut sampai ke belakang, perbedaannya cukup signifikan sih sebetulnya. Hasil akhirnya adalah 79,3 juta. Ya, 79,3 juta berarti keuntungannya 29,3 juta. Secara persentase, keuntungannya adalah 58%. Lebih tinggi ya ketimbang yang tanpa compounding. Oke, tapi untuk perbandingan dengan emas dan lainnya, di bagian paling belakang aja ya. Kita lanjut dulu ke saham. Oke, untuk saham ini, gue ambil contoh saham BRI, saham Bank BRI ya, karena itu favorit gue sebetulnya. Saham favorit gue ya Bank BRI, nggak tahu kenapa, ya seneng aja. Oke, gue bagi menjadi 2 sekali lagi, ya. Yang atas tanpa dividen, maksudnya tanpa dividen ini sama sebetulnya sama deposito, jadi dividennya anggapannya buat kebutuhan lain, tidak dimasukkan, dibelikan saham lagi, gitu ya. Dan yang di bawah, dividennya dicemplungin lagi ke dalam, dibelikan sahamnya lagi. Jadi dengan modal 50 juta, Januari 2015, harga sahamnya itu 2.335. Alhasil kita mendapatkan lotnya itu 21.000 lot. Oke, 21.000 lembar saham, berarti 210 lot. 214 lot lah ya, kira-kira segitulah. Nah, terus seperti biasa, seperti tadi gue berikan harga di akhir tahun, setiap akhir tahun, setiap Desember akhir tahun ya. Kita lihat dari Desember 2015 terus sampai Desember 2020 harga sahamnya menjadi 4.400. Nah, perbedaan saham dibandingkan dengan deposito dan emas, kalau emas tadi kan cuma mengharapkan dari capital gain doang. Kalau deposito nggak ada capital gain, kita mengharapkan dari bunga doang. Kalau kita investasinya saham, dua-duanya bisa dapat. Bisa enggak, tergantung perusahaannya dan tergantung perusahaan itu mau membagikan dividen atau enggak. Ya. Tapi kalau BRI bagi dividennya rutin, secara lancar dia bagi dividen. Di akhir dari tahun kelima, investasi kita yang awalnya 50 juta jadi 94,2 juta. Berarti untungnya 44,2 juta. Dalam persentase untungnya 88%. Dibagi 5 tahun berarti ketemunya berapa? 17% kali ya. Kira-kira 17%. Ya, jadi lumayan tinggi nih sebetulnya dibandingkan dengan yang lain yang dari tadi kita lihat. Sekarang kita lihat gimana kalau dividennya kita cemplungin lagi untuk kita beliin saham lagi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cemplungin dividennya untuk beli saham lagi, berarti tahun depannya pada saat dia bagi dividen, proporsinya kan udah lebih gede nih. Dividennya atau bunganya itu lebih gede lagi. Ya, terus di compound terus seperti itu. Nah, kita lihat nih.
Ini agak banyak ya tulisan di bawahnya ya. Kolom dividen ini pun gue nggak sembarangan. Gue selalu riset, gue cari ya dari tahun 2015 dividennya 294 per lembar saham. 2016 311 per lembar saham. Gitu terus gue riset dan gue masukkan. Nah, di sini gue mau menarik perhatian kalian ke ini ya, ke jumlah lotnya. Awal-awal jumlah lotnya sama 214 lot atau 21.400 lembar saham. Nah, sekarang kita lihat pada saat Desember 2020 jumlah lotnya jadi berapa? Ya, jadi 32.400 lembar saham atau 324 lot. Berarti dari reinvest dividennya itu aja kita bisa mendapatkan jumlah lotnya berkembang hampir 50%. Maka dari itu hasil akhirnya kita lihat sama-sama ya. Hasil akhirnya adalah 142 juta. 143 juta lah. Dengan keuntungan 92 juta. Keuntungannya 185%. 185% ya, bukan 85%. Keuntungannya 185%. Ini gue juga kaget sih ngelihatnya, karena ya gue juga nggak pernah bikin simulasi ini ya. Makanya waktu kemarin ada pertanyaan ini gue seneng, jadi gue bisa belajar sesuatu yang baru, sembari gue bisa membagikan informasi ini kepada kalian juga. Jadi kita sama-sama tahu gitu ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya side by side. Oke, page ini gue nggak akan bahas. Kalau kalian mau, monggo di post, di screenshot aja ya. 1, 2, 3. Oke, kita langsung lihat di hasil akhirnya atau summary-nya ya. Jadi, dari simulasi kita tadi, modal awal 50 juta, emas memberikan kita cuan 77%, deposito memberikan cuan 48%, deposito dengan compounding memberikan cuan 59%, saham tanpa compounding memberikan cuan 88%, dan saham dengan compounding atau dividennya di reinvest lagi untuk membeli sahamnya lagi, itu cuannya 185%. Jadi kalau misalkan kita mau bikin ranking gitu ya, ranking pertamanya adalah saham dengan compounding dengan 185% return. Ranking keduanya adalah saham tanpa compounding dengan 88%. Dan ketiganya baru emas dengan 77%, deposito dengan 59% yang deposito dengan compounding, dan deposito tanpa compounding 48%. Oke, lumayan membuka mata kita sama-sama ya, karena ini amazing lah untuk kita bisa melihat seperti ini. Oh, ternyata ada investasi yang seperti ini, returnnya seperti ini gitu ya. Apakah ini bisa diulang? Gua nggak bisa jawab. Maksudnya, apakah kalau misalkan kita invest sekarang, nanti 5 tahun lagi bisa terulang seperti ini? Gua nggak bisa jawab terus terang. Karena mengerikan juga. Maksudnya, untuk memprediksi pergerakan ke 5 tahun ke depan itu cenayang doang yang bisa. Oke, tapi di sini gue mau tegaskan satu hal. Emas itu, seperti yang gue sudah sampaikan dari video-video gue yang lama ya, emas itu tidak akan membuat kalian kaya secara cepat. Yang bisa membuat kalian kaya secara cepat adalah yaitu saham, forex, atau yang bukan investasi adalah judi. Bisa kayak mendadak menang lotre lah, menang buntut gitu ya. Nah, jadi poin kita pada saat kita investasi emas, mentalitas kita juga harus dibenerin ya. Kita nggak mau atau nggak bisa mencari untung atau mendadak kaya dari investasi emas. Emas itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menjaga kekayaan kita supaya di tahun yang ke depan kekayaan kita tetap signifikan. Maka dari itu, gue saran kepada kalian, kalau kalian pengen mencoba untuk investasi, mumpung masih muda, cobalah investasi berbagai macam. Tapi proporsinya dijaga ya, jangan misalkan, wah ini kata Bang Ronald saham dengan compounding nih hasilnya oke banget nih. 100% uang dimasukin ke saham compounding, ya mati juga gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita harus minimalis resiko di setiap sektor. Jadi investasinya disebar yang banyak sehingga pada saat yang satu turun, yang satu bisa cover. Gitu ya.
Proporsinya berapa? Kalian yang akan bisa menentukan sendiri. Tapi kalau kalian tidak mulai untuk belajar, kapan lagi? Jangan lupa tinggalin jempol buat gua and komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag tebas dan tinggalkan IG kalian. Bantu share channel gua kepada teman-teman kalian supaya lebih banyak yang nonton, supaya lebih banyak ads yang gua terima, supaya lebih banyak give back untuk kalian. Segitu dulu video gua hari ini. Thank you buat yang udah nonton and see you in the next video. Bye-bye.